What's up, guys? Welcome back to Ngobrol Yuk Alumni Edition. Rifki here with Mentari, as per usual, and we're here with a special guest, but I want to bring something up first. Apa tuh? Bos, viewers kita tuh dari kemarin ngeliatnya muka kita mulu. A bit of spice to it, something fun, like a third host maybe. Oh my God, kebetulan banget. Lucky for you, gue udah siapin nih buat lo. Dengar-dengar katanya guest host kita nih udah rapi-rapi, udah pakai hair gel, udah pakai makeup and everything else. So langsung aja kita sambut ya. Let's welcome Dr. Alvin Syah Pramono, the President of Permias Nasional. Hi Vin, how are you? Hi Mentari. Thank you so much for inviting me today. What's up guys? How are you? Good. Makeupnya udah oke banget ya sekarang ya, udah siap? Anyway, gue nggak bisa pakai hair gel, lihat rambut gue. Ini udah nyisir tuh. Juga. Enggak. Anyway, gue penasaran hari ini siapa sih special guest-nya? Nah, guest kita hari ini tuh bener-bener a figure ya. Today's special guest is a University of California Berkeley alumni yang dulu sempat menjabat sebagai Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia dari tahun 2009 sampai 2014. Wow. He's now the Vice President of Knowledge Management and Sustainable Development for Asian Development Bank in Manila, Philippines. So everybody, please welcome Pak Bambang Susantono. Halo semua. Halo Alvin, Mentari, Rifki, dan semuanya yang tune up to this channel ya. Yeah, thank you so much Pak for being here. Mohon izin pinjam waktu Bapak sebentar di tengah kesibukan Bapak yang luar biasa pastinya. So basically Pak, to overview aja, this podcast was created untuk menyalurkan experience para alumni and also sometimes students mengenai experience mereka selama di United States. So for today kita benar-benar can't wait buat denger epic journey-nya Bapak sama Bapak waktu itu di United States nih. Okay. So first question, I understand that Bapak dulu pas kuliah itu before completing your doctorate in infrastructure planning, you made the bold decision of taking 2 master's degrees at UC Berkeley, one in city and regional planning and another in transportation engineering. Nah, cerita di balik decision Bapak untuk milih 2 masters instead of just pursuing the more, normal route cuma 1, dan abis itu continuing your doctorate itu gimana Pak? And what was the overall experience like? Oh, thank you. Iya, jadi memang saya kan memutuskan untuk jadi pegawai negeri ya pada waktu itu. Gitu. So, kenapa? Karena ingin dalam tanda petik ya memperbaiki dari dalam gitu. Jadi pada waktu itu zaman Soeharto, you know about all the governance issues ya, terutama di pemerintahan, dan ada beberapa dari kami yang memang cenderung untuk mau masuk ke dalam. Ini kan lagi benar-benar habis dari ITB gitu ya, yang berapi-api untuk benar-benar membuat satu good governance yang baru di Indonesia. Pada waktu itu sebelum reformasi 97-98. Jadi saya jadi pegawai negeri. Di waktu saya jadi pegawai negeri itu memang saya bertekad untuk hanya beberapa tahun dulu mengabdi, dan kemudian kalau bisa saya dapat beasiswa gitu. Beasiswa untuk luar negeri untuk mengambil jenjang yang lebih tinggi agar ilmu saya itu bisa benar dari dalam itu kerasa gitu, impactful gitu. Nah, jadilah itu gitu. Jadi saya di awal karir saya cuma 2-3 tahun, saya ingat gitu ya. Setelah itu saya mulai minta untuk sekolah. Dan pada waktu itu sebetulnya orang nanya, saya kan masuk ke pekerjaan umum ya, Departemen PU yang banyak proyeknya pada waktu itu gitu ya. Nah, terus orang nanya, pada waktu itu kebetulan saya jadi salah satu tim pro termuda, pimpinan proyek termuda. Dan orang pada nanya, kenapa kamu mau sekolah gitu? Kenapa kok nggak kamu terusin aja? Pimpro kan enak, banyak duitnya pada waktu itu ya. So look guys, saya orang yang sangat menjunjung good governance gitu. Jadi sebetulnya saya nggak ada beda antara jadi pimpro sama nggak jadi pimpro. Mungkin buat orang lain jadi pimpinan proyek pada waktu itu benar-benar luxury gitu ya. Karena you have all the resources, duit di tangan Anda gitu. You have the decisions to make dan sebagainya gitu.
Tapi saya nggak lihat itu. Saya ingin kembali ide saya ataupun tekad saya dari awal, I have to be impactful di sebagai seorang API gitu ya, pegawai negeri pada waktu itu. Jadi semua orang ada yang beberapa yang sinis gitu kan, ya. Enakan jadi Pro, udahlah hidupnya enak gitu ya. Tapi saya bilang enggak, saya memang pengen advance my knowledge gitu. Jadi berangkatlah saya gitu ya. Dan pada waktu berangkat ke Berkeley itu terus terang saya yang pertama belum kebayang gitu apa yang saya dapetin di sana. Jadi belum ada rencana untuk ngambil 2 master, masih satu master gitu ya. Jadi mau jadi ini bidangnya apa? Kemudian saya cari bidang yang kira-kira tidak hanya technical engineering, tapi juga ada social, cultural, dan non engineeringnya. Dan itu saya temukan kebetulan di Department of City and Regional Planning. Jadi kalau teman-teman masuk ke City and Regional Planning itu yang dipelajari itu banyak juga yang tentang sosiologi misalnya gitu ya, ekonomik, kemudian juga hal-hal lain misalnya environment dan sebagainya yang di luar engineering ya. Nah, masuklah saya ke Berkeley gitu ya. Alhamdulillah saya bisa diterima walaupun sebetulnya nilai saya pas-pasan. Nilai saya pas-pasan, tapi kebetulan saya bisa komunikasi dengan seorang dosen di sana. So I convince him that although ini saya pas-pasan nih, saya waktu itu ingat saya GPA saya itu 3,5, cuman skala 5 loh, bukan skala 4 gitu kan. Teman-teman pasti wah 3,5 bagus tuh, enggak 3,5 skala 5 gitu kan. Dan itu umum di ITB pada waktu itu karena memang banyak dosennya yang pelit nilai itu pada zaman itu ya. Nah, jadilah saya masuk Berkeley, kemudian singkat cerita saya ambil master di City and Regional Planning karena tadi saya ingin mendalami hal-hal di luar engineering. Kemudian setelah itu kebetulan ada kesempatan untuk lanjut, gitu ya. Dan itu juga menarik karena biasanya untuk lanjut itu saya harus kembali sebagai pegawai negeri, harus kembali dulu ke Indonesia untuk mengabdi beberapa tahun baru terus. Saya minta exception, gitu, dan ternyata diberikan. Alhamdulillah, singkat kata begitu, saya langsung lanjut, gitu ya. Nah, pada waktu lanjut itu datanglah yang namanya krisis ekonomi 97-98. Ya. Nah, kan saya dapat beasiswa nih, gitu ya. Saya khawatir, tengah jalan nih. Waduh, kalau nggak kelar gimana nih, duit habis gitu ya. Apakah saya harus di sana, survive by myself gitu ya, tidak dapat beasiswa, atau kembali gitu. Nah, tetapi saya langsung berpikir bahwa daripada saya kembali tangan kosong, kenapa nggak saya udah di tengah-tengah nih, saya mau ngambil master 1 lagi nih gitu. Saya masuk ke Departemen Engineering jadi ya. Dan semua kredit yang saya ambil toward the degree of PhD itu saya bisa klaim sebagai master gitu, master yang kedua. Jadilah saya punya master yang kedua dengan tentu saja harus mengikuti ujian dan sebagainya. Alhamdulillah lagi setelah saya selesai master yang kedua, ternyata beasiswa saya lanjut gitu. Jadi teruslah saya sampai terakhir menyelesaikan PhD saya di bidang infrastructure planning. Gitu. Ceritanya gitu, kenapa jadi 2 gitu kan. Jadi itu blessing in disguise menurut saya. Jadi kalau saya pulang saya bawa 2 master, tapi kalau nggak saya pulang I have 2 master and 1 PhD. Itu decision yang saya buat di tengah-tengah perjalanan itu. Dan alhamdulillah itulah yang terjadi sekarang gitu. Wah, keren banget Pak. Alhamdulillah banget, benar-benar blessings in disguise. Dan ini cerita yang saya nggak pernah dengar nih dari seorang Pak Bambang ya. Jadi decision-nya kenapa sampai memilih ada idealisme yang dibangun sebenarnya dari cerita Pak Bambang sampai kenapa pengen sekolah ke Amerika dan melanjutkan untuk studi mengenai infrastruktur, juga ternyata mendalami sosialnya dan sebagainya. Ini pengalaman dan cerita baru nih buat kami semua. Thank you Pak. Anyway Pak, selama menjalani proses pendidikan di US, tentunya pasti ada banyak challenge Pak. Nah, boleh nggak sih Pak di-share sedikit challenge atau tantangan apa yang Bapak hadapin? It can be from educational standpoint, tapi juga dari pribadi Bapak sebagai seorang mahasiswa yang sedang studi di Amerika pada saat itu, Pak. Iya. Beda banget ya kalau yang pernah kuliah di Indonesia yang sama kuliah di Amerika kan. Ini saya cerita yang ringan-ringan aja nih ya, gitu ya. Yeah. Misalnya gini, kalau di Indonesia kita nggak masuk kuliah, kita bisa fotokopi tuh. Punya teman pada waktu itu masih fotokopi ya, gitu ya. Gak usah masuk, cari aja yang nggak pernah gitu kan.
Coba di Amerika minta fotokopi kalau nggak diplototin kan, waduh gitu kan, itu beda gitu. Nah itu satu. Terus yang kedua juga di samping kita dapat pressures untuk menyelesaikan sesuatu dengan baik, itu peer pressures gede loh, gitu ya. Kita masuk ke kelas nggak siap, itu kerasa banget gitu. Terasa banget kita left behind gitu ya. Yang lain pak diskusi kita bengong aja. Kalau di Indonesia kan yang penting nongol kan kadang-kadang kan nongol absen gitu. Kadang-kadang absennya juga nitip zaman itu ya gitu ya. Tapi kalau di sana memang you are on your own gitu ya. Anda bangun jatuh kemudian bangkit lagi itu on your own gitu. Nggak bisa kita pikirin kayak di Indonesia you have a social protection dalam tanda petik yang informal ya, ada keluarga, ada teman baik, nitip absen, kemudian bayarin sesuatu segala macam. Di sana enggak gitu ya, di sana kita harus survive by our own gitu. Itu satu. Terus yang saya kira itu menjadi yang pertama pastilah agak-agak shock juga gitu kan kalau kita nggak masuk, waduh benar-benar ketinggalan nih gitu, how to catch up misalnya gitu ya. Hal seperti itu. Yang kedua, yang bagus sih kalau saya lihat di American System Education, mereka menghargai benar our effort, gitu ya. Kalau di Indonesia kadang-kadang dosennya cuma ngelihat hasil akhir pada waktu itu ya, hitungan segala macam tuh, kemudian juga kalau ada project dia akhirnya misalnya kesimpulannya nggak bagus, tapi kalau di Amerika, they see what your effort. Ya, jadi kita dinilai berdasarkan upaya-upaya kita juga. Itu yang saya juga senang gitu ya. Kadang-kadang saya begitu ngeliat gitu, oh iya ternyata caranya begini. Jadi ada adjustment yang harus saya lakukan gitu. Nah, yang lain juga adalah because you have to do everything by yourself gitu ya. Kita nggak get spoiled tuh. Kalau di Indonesia dikit-dikit kan, minta ini dong gitu. Misalnya minta kopi atau minta teh atau baju gitu ya, kan kita nggak hitungan tuh, kadang-kadang satu hari kotor dikit taruh gitu, karena ada somebody else will take care of that gitu ya. Ada yang nyuciin, ada yang nyetrikain. Coba di Amerika kan, semuanya kita harus, ini kalau setiap hari ganti baju gini gimana, jeans kadang-kadang kan beberapa hari kita pakai kan gitu kan. Gitu, karena kita harus spend the time, itu time adalah benar-benar berharga buat kita untuk belajar dan sebagainya, dan juga ada effortnya buat kita. Jadi kita harus calculate the whole life, gitu. You have to calculate the whole life, kemudian mengalokasikan waktu-waktu kita, kapan kita belajar, kapan kita jalan-jalan, kapan kita misalnya juga do something else gitu, sama keluarga, sama yang lain gitu. Oh, udah Pak. Mantap, Pak. Iya sih. Wah, Pak, itu benar-benar relatable banget sih. Tadi yang Bapak bilang dari mulai kayak, yang you're on your own. Kita dipaksa ya, Pak, untuk mandiri gitu loh. Kita harus mandiri, kalau nggak bisa survive. And satu hal yang tadi Bapak bilang yang paling stand out buat saya itu sih, Pak, discussion. Kalau di kelas itu, as if semua orang tuh udah tahu. Mereka tuh udah baca bahan ya. Kalau kita come unprepared, then we're the only outlier di kelas itu. Benar banget. Pak, tapi kalau boleh tahu, Pak, ini sebenarnya Bapak juga udah discuss tadi sebelum di question sebelumnya. Kira-kira apa sih Pak your biggest takeaway from learning abroad gitu, especially in United States ya Pak? Kan Bapak ngambil 2 masters plus 1 PhD dari United States and semuanya dari Berkeley. Is there any specific reason kenapa harus di sini gitu? Ya, yang saya miss banget ketika saya kembali dari Amerika ke Indonesia adalah data ya. Data and information. Di sana Anda masuk lab, masuk misalnya library ya, sorry bukan lab tapi library, perpustakaan itu Anda akan ketemu begitu banyak data yang bisa Anda olah, dan data itu sangat sahih gitu ya. Statistik di sana tuh bagus sekali, kemudian juga data-data yang disuguhkan itu sangat lengkap gitu ya. Nah itu yang kadang-kadang begitu saya pulang ke Indonesia saya tidak menemukan kondisi yang seperti itu. Kalau kita tahu kan data itu basic dari segalanya gitu ya. Data itu merupakan sesuatu yang memang kalau itu bagus, data garbage in, garbage out katanya begitu ya. Jadi itu yang saya miss dari sana. Yang kedua juga mereka advance dari sisi metodologi gitu ya, dari sisi approach, dari sisi cutting edge technology. So you can learn the first sort of like degree of state of the art of technology ataupun pendekatan. Menurut saya itu satu kesempatan yang luar biasa gitu. Karena mereka juga
alokasi research and development-nya kan luar biasa ya, Amerika Serikat. Nah, kalau di Berkeley itu misalnya kita punya Lawrence Berkeley Lab yang digunakan oleh NASA dan Department of Defense Amerika Serikat, yang mereka juga doing a lot of innovations, a lot of research yang kadang-kadang membutuhkan research assistant dan sebagainya, dan itu bisa kita lakukan juga gitu ya. Kita bisa merupakan bagian dari mereka kalau memang teman-teman yang bidangnya sama gitu ya, mereka kadang-kadang juga karena profesornya juga ikut melakukan penelitian, mereka juga ikut penelitian gitu. Jadi itu yang saya kira why the US will still be some place for us to get our higher education, karena itu semua gitu. Jadi kita bisa leapfrog kadang-kadang ya, dari sesuatu yang di Indonesia yang di level ini, dengan kita masuk ke di US, ada kesempatan kita untuk melakukan sesuatu, kita leapfrogging gitu. Nanti mudah-mudahan dengan kita menguasai beberapa data, informasi, teknologi, approach, metodologi, ya mungkin kayak Chief Alvin tuh balik ke Indonesia bisa jadi sesuatu tuh sekarang kan, jadi orang besar, insya Allah, amin ya. Amin, Chief, amin. Dan kalian semua juga gitu saya kira, apapun yang kalian dapatkan, apakah Anda di manajemen atau di bisnis, you know exactly the landscape of the whole global kind of situations gitu ya. Nah, itu bisa Anda terapkan di kondisi Indonesia, doing a startup misalnya, ataupun doing bantu-bantu di berbagai bidang. Saya kira itu semua pasti akan ada manfaatnya buat kita semua. Yeah. So we've heard your story from the educational side, ya Pak ya. And saya maunya nanya yang lebih ke student experience-nya Pak di sana. Oke. Di bidang apanya nih student experience? Well, many things. Any unique experiences atau biasanya fun things di sana apa aja Pak? Jalan-jalannya, mungkin tourism, or it could also be like a turning point di hidup Bapak pas di sana gitu that you experienced. Iya, karena saya waktu di sana itu udah berkeluarga ya, gitu ya, sehingga saya bawa anak saya yang masih kecil, dan kemudian anak saya yang kedua lahir di sana, gitu. Jadi memang for me, karena sekali lagi kalau di Amerika itu kan everything you do yourself, gitu ya. Jadi kalau kita refleksi sekarang, it's the best time of our life. Kenapa? Karena we get together. From second by second, from minutes by minute, from hours of hours. Ya, anak-anak saya juga merasa gitu. It's the best time of our life that we do everything together. Gitu. Kadang-kadang kalau saya ke laundry, saya bawa yang kecil, terus sambil ngobrol, gitu kan. Do something, some fun thing di laundry, misalnya gitu. Dan kemudian setiap ada liburan, kita pasti liburan, gitu. Karena saya di Berkeley, anak-anak tuh paling senang tentu ke selatan tuh, Disneyland, Universal Studio gitu kan, gitu. Itu mereka yang favoritnya itu ke sana. Tapi juga kita trying to explore, misalnya kalau di zaman saya sih karena ada, kayak saya biasanya sekaligus seminar gitu, seminar di Orlando, seminar di Washington DC ataupun di New York. Tapi saya bawa keluarga gitu, jadi keluarga juga nanti sekaligus kita jalan-jalan kemana gitu. So exploring Amerika, karena Amerika itu luas banget ya. Kita kemana aja kita akan dapat experience baru, pengetahuan baru, lihat sesuatu yang baru, dan kemudian juga mengamati bagaimana kondisi di sana misalnya. Atau di dekat tempat saya itu ada Monterey, Tari juga tahu mungkin Monterey ya. Di Monterey itu ada satu akuarium atau akuarium ya, yang anak-anak juga bisa misalnya belajar bagaimana kehidupan di laut segala macam. Nah itu juga saya bawa mereka. Jadi kalau dari sisi saya, karena saya sudah berkeluarga pada waktu itu, ya itu yang saya lakukan. Try to balance between, kalau bapaknya lagi benar-benar serius banyak tugas itu kan kasihan juga mereka kadang-kadang sama ibunya gitu ya. So we try to allocate time to get together untuk keluarga, kemudian exploring the US gitu ya. Juga sama teman-teman yang lain juga. Dari sisi misalnya Permias, saya juga cukup aktif dulu ya di zaman itu sama kawan-kawan Permias lain. Bagusnya kalau Permias itu kan kalau kita udah punya korps ya, you pergi ke kota mana aja kalau udah ada teman Indonesia pasti dia wake up gitu. Ya, insya Allah itu sampai sekarang tuh korps, esprit de korps gitu ya. Oke lah, ini Permias nih gue mau ke sana gitu.
Itu nanti pasti ada aja yang bantu gitu. Oke, ini di sini yang enak di sini nih. Kalau mau bakso nih, ternyata di sini ada bakso Indonesia misalnya di New York atau di Washington DC gitu ya. Nah itu ada aja yang ngasih info seperti itu. Jadi esprit de corps untuk Permias itu satu yang menurut saya harus selalu di maintain hingga sekarang gitu ya. Dan jangan lupa loh, kadang-kadang ini kalau zaman itu kita cuma berteman aja gitu ya. Begitu kalian nanti masuk di dunia nyata, di dunia bisnis, itu akan sangat berpotensi gitu. Misalnya jadi teman bisnis gitu ya, teman do something gitu ya, kemudian ataupun menurut saya network is power ya. Dan itu tidak hanya berlaku dengan teman-teman dari Indonesia, tapi juga teman-teman di Amerika sana yang mungkin juga tidak hanya dari Amerika gitu. Kadang-kadang kan teman student kita kan dari negara lain gitu ya. Nah itu saya ada beberapa yang sampai sekarang masih maintain gitu. Karena kita juga masih maintain sebagai alumni misalnya gitu. Sehingga kalau ada hal-hal yang berkaitan, apakah itu tentang bisnis ataukah itu tentang knowledge gitu ya, itu kita bisa tetap berhubungan untuk saling berbagi di situ. So again, network is power. I think that you have to maintain that one, either network sebagai sesama Indonesia ataupun juga network kita sama yang lain. Ya. I see, itu tadi saya relate banget tuh Pak, pengalaman yang punya teman dari berbagai state. Jadi bener Pak, kalau mau jalan-jalan keliling Amerika kita kontakkan dulu sama teman-teman Permias. Jadi saya sempat ke Los Angeles, ke Chicago, ke Michigan, ke Oregon, terus ya ketemu teman-teman Permias Pak di sana. Jadi bener direkomendasi. Terakhir saya ke LA yang jemput Mentari Pak. Salah jemput. Sekarang kalian masih jemput-jemputan. Nanti misalnya Mentari udah jadi ibu bos. Wah, lain lagi nanti ceritanya kan. Saya yang pernah ke rumah saya misalnya di Berkeley itu Anies pernah gitu ya. Hamid Awaludin yang dulu mantan Menkumham itu juga pernah nginep di rumah saya gitu. Udah jadi orang-orang gede semua lah. Seneng liatnya gitu ya. Jadi kalau lihat fotonya gitu, oh ini nih si Om ini nih sekarang mukanya kayak gitu gitu. So yeah, it will be a nice memory. True, itu yang menurut saya nantinya begitu Anda sampai di satu level tertentu, you flashback, you see that one, oh ya, yeah, ini teman-teman saya zaman perjuangan katanya gitu kan. Benar Pak. Gitu. Jadi keep your network because it's gonna be a power tuh nanti gitu. Yep. Dan kayaknya kelihatan memang persahabatannya jadi everlasting Pak. Anyway Pak, kalau boleh tahu dari semua cerita Bapak tadi, perjalanan hidup Bapak, perjalanan karir, pendidikan, karir, dan sebagainya, kalau boleh tahu Pak, kira-kira yang mana sih Pak life experience yang paling berkesan, paling ngena di Bapak sampai saat ini? Wah, ini menarik gitu ya. Menurut saya, di bidang saya, karena saya praktisi untuk development ya, itu kalau ngelihat orang bahagia, orang seneng, karena kita memberikan program atau proyek yang langsung menyentuh kehidupan mereka, itu buat saya priceless, nggak bisa dihitung dengan satu monetary value gitu ya. I give you one example. Di Makassar itu ada satu daerah kumuh, ya. Di Makassar di Indonesia ada satu daerah kumuh yang kita perbaiki. Dan daerah kumuh itu biasanya selalu tergenang karena pasang ataupun karena hujan. Ya. Jadi orangnya tuh kadang-kadang sampai kalau keluar dari rumahnya aja harus pakai perahu kayu gitu ya. Padahal itu daerah biasa menurut kita, kalau di Jakarta tuh daerah biasa kayak pemukiman biasa gitu. Walaupun ini pemukiman yang low income ya. Gitu. Terus kita bantu melakukan revitalisasi di informal settlement ini, kita sebutnya itu, sehingga mereka tidak lagi tergenang air, sehingga mereka bisa punya jalan yang benar-benar memiliki akses ke daerah mereka, dan terutama juga lingkungan itu jadi sehat dalam tanda petik. Karena apa? Karena WC-nya bagus gitu ya, drainasenya bagus, nggak ada air tergenang. Kemudian jenis-jenis tanamannya juga tanaman yang memberikan kontribusi terhadap kesehatan lingkungan di situ. Gitu ya. Nah, singkat kata, pada waktu sebelum peresmiannya saya berkunjung ke sana, saya ketemu nih sama ibu-ibu gitu ya.
sama ibu-ibu yang mengalami itu dan berada di situ gitu. Kita ada wawancara gitu, sama seperti mungkin nama teman-teman ini 5-6 orang pada waktu itu wawancara dan pengen tahu gimana sih kesan-kesannya gitu. Si ibu nangis. Si ibu nangis nih. Nangis, benar-benar nangis gitu ya. Tapi nangisnya nangis karena joy. A tear joy. Dan dia bilang, Pak, sambil nangis tuh. Kita terima kasih sekali gini karena sudah diperbaiki lingkungan kita. Terus kenapa kok ibu menangisnya sampai segini gitu? Ada yang nanya gitu kan. Pak, buat kami ini mengembalikan harkat dan martabat saya sebagai manusia. Kenapa? Sebelum ini saya mengundang saudara untuk ke sini aja malu. Karena nggak bisa, karena ini tergenang air, Pak. Jadi kalau dia ada teman, ada saudara, ada kerabat, ada handetolan, kita mau undang mereka untuk ke rumah saya nggak bisa, gitu. Jadi saya merasa bahwa saya belum menjadi orang, gitu. Nah, now I have a dignity, gitu ya. Seolah-olah dia ngomong gitu. Saya punya dignity, saya punya rasa bangga bahwa sekarang saya bisa hidup normal seperti orang lain. Nah, ketika kita semua tuh benar-benar di situ semua pada nangis gitu, pada nangis begitu dengar ceritanya si ibu-ibu ini, karena ibu-ibu ini benar-benar touchy. Dia apa adanya dari hatinya gitu ya. Dia cerita sebelum ini bagaimana susahnya dia di situ, bagaimana sekarang dia dengan kepala tegak itu bisa berinteraksi dengan semua orang sebagaimana layaknya satu orang as a human being. Itu priceless menurut saya. Gitu. Jadi saya melihat bahwa program saya itu bisa dilaksanakan di situ, kemudian memberi manfaat kepada banyak orang, itu yang saya dapat yang tertinggi di dalam my achievement, is the highest. Gitu. Dan itu buat saya priceless. Gitu. Itu satu. Ya. Pengalaman saya yang lain di Filipina ini kita punya beberapa program, misalnya ada satu program untuk satu pulau terpencil, pulaunya bagus sebetulnya. Tapi di situ listriknya cuma 4 jam sehari, gitu ya. 4 jam sehari, akibatnya anak-anaknya itu susah untuk belajar, pulaunya nggak berkembang dan sebagainya. Singkat kata, kita bikin listriknya pakai tenaga surya, dikelola oleh kooperasinya dari orang-orang di situ, dan bisa jadi 24 jam. Nah, pada waktu peresmian itu, lagi-lagi saya benar-benar tersentuh, karena anak-anak itu yang bicara, kita dialog dengan anak-anak nih, gitu ya. Bagaimana senangnya mereka bisa baca buku di malam hari. Ya, buat kita yang biasa gitu ya, biasa dengan luxury gitu ataupun kehidupan yang biasa, ya mungkin biasa aja gitu. Tapi buat anak-anak, mereka bisa baca di malam hari, mereka bisa belajar tidak dipengaruhi oleh waktu yang hanya 4 jam sehari. Ibu mereka sekarang bisa punya refrigerator untuk ikan-ikan yang mereka tangkap sehingga bisa disimpan lebih lama lagi gitu ya. Kemudian berkembang di situ homestay untuk turis gitu. Jadi turisnya bisa masuk situ, kemudian makanannya juga bisa lebih baik. It's all a proper word buat mereka gitu ya. It's all a good betterment of living, dan itu membuat opportunities buat mereka yang lebih baik ke depannya. Itu juga menurut saya sesuatu yang sangat touchy buat saya. Saya melihat bahwa programnya itu benar-benar dilaksanakan, anak-anaknya senang, itu tercermin dari wajahnya, mereka nyanyi bareng-bareng kita gitu ya. Mereka ngajak kita makan bareng, makannya juga bukan makan yang luxury, tapi makan bareng-bareng di satu kayak kalau di Indonesia kayak kendurian gitu ya. Nah, itu hal-hal tersebut yang menurut saya sebagai seorang development practitioner is priceless gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman juga melihat itu bahwa akhirnya di dalam hidup ini bukan satu position yang akan dicari, bukan sesuatu kekayaan yang dicari, karena kekayaan itu nggak ada batasnya. If you are billionaire, you want to be a trillionaire, and then after the trillionaire maybe zillionaire, right? Jadi nggak ada batasnya. Tapi bagaimana kita bisa membuat satu manfaat buat orang lain, menurut saya itu yang sangat saya lakukan dan saya inginkan, dan saya akan sampai akhir hayat saya kalau bisa gitu ya. Saya ingin mencoba untuk membuat itu sebagai salah satu jalan hidup saya gitu. So, I answer your questions. Thank you, Pak. Itu berasa banget, Pak. I can relate. Dulu waktu saya penugasan di Papua, saya pernah berangkat ke pulau kecil, Pak, namanya Andau. Itu sebenarnya di border dari Papua Barat, Maluku Utara dengan Filipina, Pak.
Listriknya bener seperti Bapak bilang, 4 jam per hari, Pak. Kalau solarnya habis ya udah, Pak, nggak bisa. Nggak bisa Iya, apa-apa. betul. Wow, benar-benar sih passion Bapak untuk mengabdi and like untuk komitmen ya Pak, berarti to be part of the solution ini benar-benar patut untuk dicontoh banget, bisa jadi role model banget. So maybe for today Pak, the last question of the day, kita pengen tahu nih, kira-kira ada any tips nggak Pak, or maybe tricks yang bisa yang generations mau pursue karirnya itu di fieldnya Bapak gitu. Ada tips mungkin Pak? Wah, ini dia. Saya kadang-kadang malah belajar dari teman-teman ini. Buat saya, justru saya have a lot of respect to young generation ya. Karena menurut saya dunia Anda akan berbeda dengan dunia saya. Sehingga misalnya untuk mentoring gitu ya, mentoring itu two ways buat saya. Tidak hanya saya juga memberikan sesuatu kepada mentee saya, tapi juga mereka juga memberikan sesuatu kepada saya, gitu ya. Terutama bagaimana kondisi yang sekarang ini dengan digital technology, social media, misalnya gitu ya, the new kind of doing business segala macam, itu hal-halnya berbeda dengan pada waktu saya. Tapi ada value yang abadi seperti tadi ya, keep your network, gitu. Be patient, dan kemudian tidak sesuatu yang Anda gagal itu menjadikan Anda harus putus asa, gitu ya. Karena kan ada yang bilang kegagalan itu adalah kemenangan yang tertunda ya, gitu ya. Ada istilah juga brilliant failure, gitu ya. Brilliant failure itu sesuatu yang memang kelihatannya di depan mata kita, waduh, ini benar-benar kita benar-benar apes nih gitu kan. Tapi padahal di balik itu ada sesuatu yang menuntun Anda untuk sesuatu yang lebih baik gitu. Nah, kemudian juga lifelong learning. Saya kira itu penting buat teman-teman. Saya juga masih belajar sekarang gitu ya. Karena we are not stopping learning because life is always teaching, katanya begitu. Ya. Jadi dunia kehidupan kita itu selalu memberikan kita sesuatu yang elok untuk belajar gitu. Jadi kita belajar bukan hanya dari textbook, bukan hanya dari pengalaman, tapi juga dari interaksi kita dengan orang lain gitu. Nah, saya kira hal tersebut yang teman-teman yang sekarang justru yang masih sedang belajar ini bisa memiliki potensi yang luar biasa di kemudian hari, gitu ya. Don't forget that for me the highest achievement if you are going to put your all the knowledge that you have for the sake of the others, gitu ya. Itu saya kira yang menurut saya teman-teman juga harus punya spirit. Insya Allah punya spirit yang sama dengan apa yang saya punya, gitu. Jadi be your own, gitu. Jangan takut untuk melakukan sesuatu, tapi juga keep on your full spirit for the good of others. Gitu. Saya kira itu yang perlu kita semua tetap gelorakan di dalam hidup kita. Mudah-mudahan resep itu cocok buat teman-teman, tapi saya kira teman-teman sendiri pasti punya patience, pasti punya resepi, pasti punya juga jalan hidup yang mungkin akan jauh lebih baik, akan jauh lebih smooth lagi, mudah-mudahan, insya Allah, daripada pendahulu-pendahulunya. Every generation has its own success. Saya percaya itu. Hopefully it goes well ya Pak, untuk generation kita juga. Iya, betul. Karena ya dunianya lain, dunia Anda dan dunia saya lain. Kalau zaman dulu misalnya seorang musisi kalau mau ini teman-teman musisi saya, kebetulan anak saya yang nomor 1 itu kan pekerja seni. Kalau zaman dulu kan musisi itu kalau mau terkenal dia harus berjuang keras untuk masuk ke perusahaan rekaman gitu ya. Dan itu wah jalannya luar biasa tuh. Untuk masuk ke dunia baru rekaman, belum nanti karyanya itu dipublish gitu ya. Kalau zaman sekarang kan you just have your record, taruh di YouTube, semua orang satu dunia bisa lihat gitu kan. Itu yang berbeda banget, cara-cara itu yang berbeda banget dari yang dulu. Untuk melakukan satu marketing itu nggak selalu harus dari bawah gitu. You can shortcut gitu kalau zaman sekarang ya. Hal-hal tersebut yang menurut saya itu yang warna-warna baru yang kedepannya tentu all the digital technology, all the
IT segala macam akan mewarnai hidup kita. Tapi yang nggak berubah adalah Anda sendiri. Saya jadi ingat satu hal nih, orang tua saya, bapak saya bilang, kamu dalam hidup nanti akan bertukar posisi yang bervariasi, gitu ya. Kadang-kadang jadi pegawai negeri, kadang-kadang di swasta, kadang-kadang saya ngajar, gitu ya. Itu terus kayak baju, gitu ya. Jadi kita puting baju, kadang-kadang pakai baju seragam, kadang-kadang pakai baju dosen, kadang-kadang pakai baju orang biasa. Tapi yang nggak berubah adalah kita sendiri. Itu hanya baju, gitu ya. So, be your own, dan kemudian juga explore your potential for the good of others. Saya kira itu, saya tutup dengan itu. Oh, that's a really good quote, Pak. Well, there you go, guys. That's a wrap for this final episode. Well, sorry, not final. For this episode of Ngobrol Yuk Alumni Edition. Thank you very much, Pak Bambang Susantono, for your precious time in what I assume to be within your very busy schedule. Yeah, of course. It was such a great honor, Pak. Benar-benar kita mau thank you sedalam-dalamnya banget udah luangin waktu buat kita. And of course, our viewers will certainly learn a lot from your stories. So I guess this is a wrap, ya, Ki, ya. Maybe Sin, you want to close? Oh iya, thank you Mentari, thank you Rifki. Sebelum kita tutup video podcast hari ini, sekali lagi saya mau bilang terima kasih buat Chief Bambang Susantono, a great mentor for Permias Nasional ya, karena banyak sekali kegiatan-kegiatan kita yang terinspirasi dari beliau. Dan sekali lagi thank you Rifki and Mentari for inviting me as a guest host, and catch you guys later at the next episode of Ngobrol Yuk. Stay tuned at Permias Nasional. Bye-bye. Bye, sukses selalu.